Bayangkan, ada seorang pemuda dari pedalaman Jawa Barat yang tak mempan ditembak. Bukan karena ilmu hitam, tapi karena warisan leluhur berupa ikat kepala putih, pemberian dari sosok gaib yang ternyata adalah Prabu Siliwangi. Kisah ini penuh misteri, aksi, dan pesan damai yang menyentuh hati. Tonton sampai akhir, dan jika kisah ini menggetarkan hatimu, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan harapan untuk kedamaian dunia. Di sebuah desa bernama Cisalak, yang terletak di kaki pegunungan Subang, Jawa Barat, hidup seorang pemuda bernama Kang Dedi. Wajahnya tenang, tutur katanya halus, dan sikapnya penuh hormat pada semua orang. Ia tinggal bersama ibunya di rumah panggung sederhana yang dikelilingi kebun singkong dan pohon jati. Yang membuat Kang Dedi menonjol adalah ikat kepala putih yang selalu ia kenakan, sebuah totopong, warisan dari almarhum kakeknya. Warga desa sering bertanya, kenapa ia tak pernah melepasnya, bahkan saat tidur sekalipun. Bagi Kang Dedi, itu bukan hanya kain, melainkan kenangan, kehormatan, dan pegangan hidup. Sehari-hari ia membantu warga memperbaiki jalan desa, mengajar anak-anak mengaji, dan merawat kebun milik ibunya. Tak ada yang menyangka hidup pemuda itu akan berubah drastis karena sebuah warisan yang selama ini dianggap hanya simbol adat. Suatu malam, Kang Dedi bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan yang sunyi. Di hadapannya muncul sosok lelaki tua berpakaian putih panjang dengan sorot mata tajam dan suara yang berat. Kau telah dipilih karena hati dan pikiranmu bersih. Lindungi totopong itu, karena di dalamnya tersimpan warisan besar. Ketika Kang Dedi terbangun, tubuhnya berkeringat. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Totopong putih di kepalanya terasa lebih hangat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, kejadian tak biasa mulai muncul. Ia jatuh dari pohon, tapi tak mengalami luka sedikit pun. Seekor anjing liar yang menyerangnya justru mundur dengan ketakutan. Warga mulai curiga. Mereka membicarakan Kang Dedi, sebagian dengan rasa kagum, sebagian dengan rasa takut. Dedi bukan orang biasa, begitu kata beberapa orang. Beberapa minggu kemudian, seorang pria asing datang ke desa membawa kabar mengejutkan. Ia adalah perwakilan dari Lembaga Perdamaian Internasional yang sedang mencari tokoh-tokoh budaya dari berbagai negara untuk menjadi juru damai di wilayah konflik. Kami ingin Anda berangkat ke Israel, kata pria itu. Bukan sebagai pejabat, bukan sebagai utusan politik, tapi sebagai simbol kedamaian dari tanah yang penuh kearifan. Kang Dedi terdiam lama. Ia bukan orang penting, ia hanya petani biasa. Tapi hatinya terus terusik. Malam itu, ia kembali bermimpi. Sosok lelaki tua dalam jubah putih berkata lagi, bukan pedang yang membawa damai, tapi keteguhan hati. Keesokan harinya, Kang Dedi memutuskan untuk pergi. Ia tidak membawa senjata, hanya tas kecil, pakaian sederhana, dan totopong putih di kepalanya. Perjalanan Kang Dedi pun dimulai. Dari desa kecil di Subang menuju tanah penuh konflik dan sejarah, Israel. Setibanya di Israel, Kang Dedi disambut oleh suasana tegang. Kota-kota dikelilingi pagar kawat berduri, tentara patroli dengan senjata lengkap, dan mata penuh curiga menyambut setiap orang asing. Meski mendapat pengawalan dari organisasi perdamaian, perjalanan Kang Dedi tidak mudah. Ia dianggap aneh, berpakaian sederhana, tak membawa dokumen tebal, hanya mengenakan ikat kepala putih dan sorot mata yang tenang. Kau yakin orang ini bisa membantu perdamaian? Tanya seorang petugas keamanan. Dia bukan sekadar utusan, dia kesini karena dipercaya bisa membawa ketenangan. Jawab perwakilan organisasi. Kang Dedi tidak menjawab apapun. Ia hanya menatap lurus, menyerap situasi, dan berdoa dalam diam. Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah perbatasan konflik, konvoi yang membawa Kang Dedi dihentikan oleh sekelompok tentara bersenjata lengkap. Mereka meminta semua penumpang keluar dari kendaraan. Salah satu tentara menatap Kang Dedi dengan penuh curiga. Siapa dia? Utusan damai dari Indonesia, jawab pengawal. Tanpa peringatan, salah satu tentara menodongkan senjata ke arah Kang Dedi.
Dor, dor, 2 peluru ditembakkan langsung ke dadanya. Semua orang menjerit, tapi Kang Dedi tetap berdiri. Tak ada darah, tak ada luka, hanya angin yang berdesir melewati tubuhnya. Totopong putih di kepalanya berkibar pelan. Tentara itu mundur dengan wajah pucat. Mereka kebingungan. Bagi mereka, ini bukan manusia biasa. Meski tidak terluka, Kang Dedi tetap dibawa ke pos militer untuk diinterogasi. Di ruangan sempit, ia duduk sendiri. Tak ada rasa marah. Ia justru merenung dalam diam. Seorang petugas masuk dan duduk di depannya. "Apa yang melindungimu tadi? Rompi anti peluru?" "Tidak," jawab Kang Dedi singkat. "Hanya ikat kepala." Petugas itu tertawa sinis. "Kau pikir ini dongeng?" Namun malam itu, kamera pengawas di ruangan mendadak rusak. Lampu padam sebentar. Saat menyala kembali, Kang Dedi masih di kursinya. Tapi wajah petugas itu berubah. Tatapannya kosong dan takut. Seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, Kang Dedi dilepas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perlawanan. Setelah kejadian itu, Kang Dedi mulai dikenal oleh penduduk lokal. Sebagian menyebutnya manusia tak terluka, sebagian lagi menganggapnya orang suci. Namun bukan pujian yang ia cari. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Malam itu, ia duduk sendiri di atap penginapannya. Di langit yang redup, ia merasa kehadiran yang familiar. Bukan suara, tapi semacam bisikan dalam hati. "Kau belum melihat yang sesungguhnya. Ujianmu baru dimulai." Totopong putihnya tiba-tiba terasa berat, seolah sedang menyerap energi tak kasat mata. Kang Dedi menunduk, memejamkan mata, dan bersiap. Bukan untuk bertarung, tapi untuk tetap tegak di tengah badai. Setelah kejadian penembakan, Kang Dedi mulai diundang ke berbagai tempat. Ia berbicara di forum komunitas, sekolah, bahkan rumah ibadah. Namun, tidak semua pihak menyambut baik kehadirannya. Salah satu kelompok fanatik menuduhnya sebagai mata-mata atau penyihir. Mereka mulai mengawasinya, menyebarkan selebaran yang menyebutnya ancaman spiritual. Kang Dedi mulai merasakan tekanan. Ia bukan diplomat, bukan aktivis, hanya seorang pemuda yang ingin membantu. Tapi di tanah yang terbiasa dengan konflik, niat baik pun bisa disalahpahami. Dalam kunjungannya ke sebuah kamp pengungsi di wilayah perbatasan, Kang Dedi bertemu anak-anak yang kehilangan rumah dan keluarga. Ia duduk bersama mereka, membacakan cerita rakyat, memainkan permainan sederhana, dan membagikan makanan. Totopong putih di kepalanya menarik perhatian. Seorang anak kecil bertanya polos, "Apa itu? Kenapa kau selalu memakainya?" Kang Dedi menjawab pelan, "Ini adalah lambang bahwa kebaikan dan kekuatan bisa berjalan bersama. Dan aku ingin kalian tahu, kalian tidak sendirian." Anak-anak tersenyum. Tapi di luar kamp, sekelompok orang bersenjata mulai bergerak, menyusun rencana. Tengah malam, kamp pengungsi diserang oleh kelompok tak dikenal. Ledakan mengguncang tenda-tenda. Orang-orang panik, berlari, berteriak. Kang Dedi terbangun dan segera membantu evakuasi. Ia menembus asap dan api, menggendong anak-anak keluar dari reruntuhan. Seorang pria bertopeng menodongkan senapan ke arahnya. Tembakan dilepaskan 3 kali, tapi lagi-lagi peluru tidak menembus tubuhnya. Sang penyerang panik dan melarikan diri. Para pengungsi mulai memandang Kang Dedi bukan sekadar penyelamat, tapi sebagai perisai hidup. Organisasi internasional tempat Kang Dedi bekerja mulai khawatir. Mereka tidak bisa menjelaskan kemampuan aneh Kang Dedi kepada media. Beberapa anggota internal mulai meragukannya. Apakah dia benar-benar manusia biasa? Apakah ia membawa kekuatan gaib yang bisa menimbulkan ketegangan? Seseorang di markas menyarankan agar Kang Dedi dipulangkan. Namun beberapa pihak bersikeras. Dia satu-satunya yang berhasil masuk ke kedua pihak tanpa kekerasan. Kang Dedi sendiri mulai merasa terjepit. Ia ingin menolong, tapi kehadirannya justru mulai menciptakan perpecahan baru. Kang Dedi diundang secara diam-diam untuk bertemu dengan pemimpin salah satu kelompok bersenjata di sebuah tempat rahasia.
Mereka ingin tahu siapa dia sebenarnya. Pemimpin itu berkata, "Jika benar kau datang untuk damai, buktikan. Serahkan ikat kepala itu. Kalau kau masih hidup setelah itu, kau boleh bicara." Kang Dedi terdiam. Melepas totopong berarti melepas perlindungan. Tapi jika tidak, mereka tak akan percaya. Dalam hening malam, ia perlahan membuka totopong putih itu dan menyerahkannya. Beberapa orang langsung mengarahkan senjata, tapi tak ada serangan. Mereka terkejut melihat sorot mata Kang Dedi tetap tenang, tanpa rasa takut. Malam itu, pertemuan berubah. Mereka mulai mendengarkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terjadi hal ganjil. Langit di perbatasan tampak cerah, tetapi cahaya aneh muncul seperti lingkaran putih di langit. Beberapa orang mengaitkannya dengan Kang Dedi. Media mulai membicarakan utusan damai dari timur. Sebagian menyebutnya pahlawan, sebagian menuduhnya pembawa kekuatan asing. Kang Dedi tidak menjawab. Ia kembali memakai totopong putihnya dan berdiri di tengah gurun, menatap cakrawala. Satu kalimat terlintas di pikirannya. Damai tidak datang dengan membawa kekuatan, tetapi dengan keberanian menanggalkan perlindungan. Situasi politik memburuk. Dua pihak yang bertikai kini sama-sama menaruh curiga pada Kang Dedi. Salah satu pihak mengancam, "Jika kau tetap di sini, kami akan menganggapmu sebagai provokator." Sementara pihak lainnya berkata, "Jika kau tidak ikut bersama kami, kau adalah pengkhianat." Kang Dedi menolak berpihak. Ia tidak datang untuk membela siapapun, hanya untuk membawa ruang bicara dan mengurangi korban. Tapi di medan perang, netralitas adalah ancaman bagi semua pihak. Totopong putihnya kini terasa berat seperti batu. Ia menyadari bahwa perlindungan bukan lagi cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan besar. Kang Dedi ikut dalam misi kemanusiaan ke sebuah kota kecil yang sudah berminggu-minggu terkepung. Penduduk kelaparan, pasokan terputus, dan ledakan terus terjadi setiap malam. Ia membantu membagikan makanan, menggendong orang tua ke tempat aman, dan menguburkan jenazah yang terlantar. Tapi sebuah serangan udara mengubah segalanya. Ledakan terjadi sangat dekat. Tim medis terpental. Asap dan api mengepul di mana-mana. Ketika semua orang rebah, Kang Dedi masih berdiri. Tubuhnya hangus oleh debu, tapi tidak terbakar. Totopong putihnya koyak sebagian. Ia memejamkan mata, mencoba menyerap rasa takut dan putus asa yang menyelimuti semua orang. Salah satu staf dari organisasi perdamaian yang dulu membawanya ke sini ternyata adalah mata-mata yang membocorkan pergerakan mereka kepada kelompok bersenjata. Misi damai berubah jadi jebakan. Kang Dedi dan tim kecilnya dikepung di sebuah sekolah kosong. Dikepung dari segala arah, ia hanya punya satu pilihan. Berbicara langsung dengan pemimpin kelompok yang menyerang. Totopong putihnya hampir habis, tapi keberaniannya justru meningkat. Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, Kang Dedi berdiri di depan lusinan senjata yang diarahkan ke tubuhnya. Pemimpin kelompok berkata, "Kau bisa kebal, tapi apakah kau juga kebal terhadap kehilangan? Kebal terhadap penderitaan orang-orang yang kau coba selamatkan?" Kang Dedi menjawab, "Aku tidak datang untuk menunjukkan kebal. Aku datang untuk menghentikan ini semua. Kalau nyawaku bisa jadi jalan keluar, ambil." Hening. Satu tembakan dilepaskan ke arah dadanya. Tapi bukan dari musuh. Dari salah satu anggota timnya sendiri yang ternyata takut pada kekuatan Kang Dedi. Totopong putih robek total. Tapi peluru tetap memantul. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan Kang Dedi sendiri mulai bertanya-tanya, apakah ini kekuatan atau ujian yang belum selesai? Keesokan harinya, Kang Dedi membuat keputusan besar, melepaskan totopong putihnya di depan umum. Ia naik ke atas panggung di tengah lokasi netral, di hadapan ratusan warga, wartawan dan tentara. Ia meletakkan ikat kepala itu di tanah. "Jika kalian hanya akan mendengarkan orang yang kebal, maka kalian tidak butuh manusia. Kalian butuh legenda. Aku bukan legenda. Aku hanya seseorang yang memilih berdiri di tengah saat semua orang saling menembak."
Hening, tapi perlahan, satu persatu orang mulai menurunkan senjata. Ada air mata, ada keheningan yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, saat Kang Dedi berjalan menuju lokasi penandatanganan gencatan senjata, ia ditembak lagi dari jauh oleh penembak gelap yang tak dikenal. Dia jatuh, orang-orang berteriak, kamera merekam segalanya, dunia menyaksikan. Tapi saat orang mendekat, tubuh Kang Dedi masih bernapas. Meski totopongnya telah ditinggalkan, ia masih hidup. Tidak kebal, tapi selamat. Tubuhnya berdarah. Untuk pertama kalinya, darahnya terlihat. Tapi ia tersenyum dan berkata, "Sekarang kalian tahu, bukan totopong yang menyelamatkan kalian, tapi hati kalian sendiri yang mulai percaya pada damai." Pasca insiden penembakan itu, kedua pihak akhirnya duduk bersama. Tidak semua persoalan selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada peluru yang dilepaskan selama seminggu penuh. Gencatan senjata resmi diumumkan. Kang Dedi diundang untuk berbicara di forum internasional. Tapi ia menolak. Ia memilih tetap tinggal di wilayah tersebut untuk sementara, membantu rekonstruksi sekolah dan rumah sakit. Setelah berbulan-bulan di wilayah konflik, Kang Dedi menerima surat dari desanya. Ibunya jatuh sakit. Anak-anak di kampung bertanya-tanya kapan dia pulang. Malam itu, ia berdiri di bukit yang menghadap ke arah desa-desa yang pernah terkepung. Di tangannya, ia memegang kembali totopong putihnya. Kini telah robek dan tak utuh. Tapi ia tak memakainya. Ia hanya menggenggamnya dan berkata, "Tugasnya sudah selesai, tapi tugasku belum." Ia pun bersiap kembali ke Indonesia. Pesawat mendarat di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Kang Dedi disambut dengan pelukan ibunya yang kini mulai pulih. Warga desa berdiri di pinggir jalan, membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat datang Kang Dedi, kami bangga padamu." Namun Kang Dedi tidak merasa seperti pahlawan. Ia kembali ke sawah, kembali menimba air dari sumur, kembali menyapu halaman masjid. Hanya satu yang berbeda, matanya kini memandang dunia dengan lebih dalam. Ia telah melihat sisi tergelap dan paling rapuh dari manusia. Di malam yang hening, Kang Dedi membuka kotak kayu warisan kakeknya. Di dalamnya, ia meletakkan kembali totopong putihnya yang robek, penuh debu dan sedikit bekas darah. Ia tidak lagi memakainya. Totopong itu kini tersimpan sebagai simbol, bukan perlindungan. Simbol bahwa keberanian sejati bukan terletak pada kebal terhadap luka, tetapi keberanian menghadapi luka itu sendiri. Anak-anak muda desa mulai mendekatinya. Mereka meminta Kang Dedi untuk bercerita, tapi bukan tentang tembakan atau perang. Mereka ingin tahu, bagaimana caranya menjadi tenang di tengah kemarahan. Bagaimana caranya percaya bahwa damai itu mungkin. Kang Dedi mulai mengajar, bukan dengan papan tulis, tapi dengan contoh. Ia mengajak mereka menanam padi, memperbaiki jalan desa, menyapa orang asing dengan senyum. Damai tidak diajarkan, katanya. Damai itu ditularkan. Meskipun ia tidak menginginkannya, nama Kang Dedi tersebar di berbagai media dunia. Artikel ilmiah menuliskan kekuatan psikologis dari simbol budaya yang ia bawa. Dokumenter dibuat, bahkan sebuah universitas asing mengusulkan pemberian penghargaan kemanusiaan internasional. Namun semua surat penghargaan itu hanya ia simpan di lemari kayu sederhana. Ia hanya berkata, "Apa gunanya dikenal dunia jika tetanggamu sendiri tidak kau bantu?" Suatu hari, Kang Dedi menerima surat dari tanah yang dulu penuh konflik. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Damai masih rapuh, tapi masih bertahan. Terima kasih sudah percaya bahwa itu mungkin." Kang Dedi menatap surat itu lama. Ia tersenyum. Totopong putih masih tersimpan di tempatnya. Ia tidak lagi membutuhkannya di kepala, karena kini damai sudah menetap di hatinya. Di suatu malam yang sejuk, Kang Dedi duduk di saung bambu belakang rumahnya. Di hadapannya, remang cahaya lentera menari di atas totopong putih yang disimpan di meja kayu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia bermimpi lagi.
Kali ini sosok pria tua berjubah putih datang tanpa berkata-kata, hanya menatap Kang Dedi dengan penuh bangga. Di belakangnya muncul banyak sosok lain, bayangan para leluhur. Mereka tidak meminta apapun. Mereka hanya menyaksikan dan kemudian menghilang perlahan. Kang Dedi terbangun dengan senyum kecil. Ia tahu, warisan itu kini hidup dalam tindakannya, bukan dalam totopong. Meski hidupnya kembali sederhana, Kang Dedi mulai sering diundang untuk berbicara di berbagai kota dan negara. Ia tak pernah membawa peta strategi atau pidato panjang. Ia hanya bercerita tentang sawah, tentang air, tentang luka yang bisa sembuh jika hati manusia mau mendengarkan. Bahkan mantan tentara, mantan pemberontak, dan diplomat yang pernah menentangnya kini datang padanya untuk belajar. Di sebuah forum internasional, ia berkata, "Jika kita tidak bisa duduk di meja yang sama, maka kita akan tetap berdiri saling membidik. Kadang, satu orang yang tidak membawa senjata cukup untuk mengubah ruangan." Kang Dedi tidak mendirikan yayasan. Ia tidak membuat partai. Ia tidak mendeklarasikan gerakan. Namun bertahun-tahun kemudian, di berbagai tempat konflik, mulai bermunculan orang-orang sederhana yang memakai ikat kepala putih. Mereka bukan sakti. Mereka tidak kebal. Tapi mereka hadir, tenang, tidak bersenjata, dan membawa pesan damai. Totopong putih menjadi simbol baru. Bukan karena magisnya, tapi karena keberanian orang pertama yang memakai dan melepaskannya untuk menyelamatkan, bukan menyombongkan. Di usia senja, Kang Dedi duduk di beranda rumahnya. Ia tidak mencari popularitas, tidak memikirkan masa lalu. Tapi di matanya ada kedamaian yang tidak bisa dibeli siapapun. Seorang anak kecil, cucu dari tetangganya, bertanya polos, "Kang Dedi, dulu katanya kebal peluru ya?" Kang Dedi tersenyum dan menjawab, "Iya, tapi lebih sulit kebal terhadap kebencian." Anak itu diam, lalu duduk di sampingnya. Angin berhembus pelan, lembut, hening, damai. Dan begitulah kisah seorang pemuda dari Subang yang pernah berdiri sendirian di tengah perang, tidak dengan senjata, tapi dengan hati yang tak mau tunduk pada amarah. Akhir dari kisah ini bukan di mana ia berdiri, tapi di mana kedamaian mulai berjalan. Cerita ini adalah karya fiksi semata. Semua tokoh, tempat, dan peristiwa yang ditampilkan dalam kisah Kang Dedi dan Totopong Putih hanyalah hasil imajinasi penulis. Meskipun mengandung elemen budaya dan lokasi yang nyata seperti Subang, Jawa Barat, serta simbol-simbol tradisional, kisah ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata atau mewakili tokoh tertentu. Tujuannya adalah menghibur, menginspirasi, dan mengajak kita merenungkan makna damai, keberanian, dan warisan budaya dalam bingkai cerita rekaan. Jangan dianggap sebagai fakta atau dokumentasi sejarah.